Bagi kalian yang belum menonton part 322, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Koko berubah menjadi mode kupu-kupu dan meninju Kawaki dengan tinju yang padat akan cakra. Konon tinju ini akan menghancurkan segalanya. Namun ternyata Kawaki berubah menjadi mode binatang buah singa putih. Alhasil tangan Koko hancur mengeluarkan banyak darah. Saat Koko hampir pingsan dan jatuh, Kawaki memegang rambutnya dan mengangkatnya. Kawaki bersiap akan menusuk dada Koko. Namun dari belakang aura warna hijau dengan cepat ada di belakang Kawaki dan memeluk tubuhnya. Ternyata itu adalah Metal Lee yang berubah menggunakan Hachimon Tongkol. Dia memeluk tubuh Kawaki dan loncat ke atas, lalu memutar tubuhnya. Saat terjun ke arah bawah, Kawaki pun tidak bisa bergerak dan serangan metal berhasil. Dan tentu saja serangan itu tidak membuat Kawaki kalah. Dia segera bangkit berdiri. Di sisi lain, Boruto masih melihat bahwa Jubi yang telah dia simpan ternyata sudah dipindahkan ke dalam dimensi Isiki. Isiki pun berkata, "Jubi ini akan kusimpan Boruto, dan ada kabar baik bagimu. Aku takkan bertarung denganmu hari ini, karena ini hari kebangkitanku." Uchiha Kira pun menolak Isiki. Namun Isiki berkata, "Tenanglah, ada sesuatu lebih besar menunggu kita." Isiki pun masuk ke dalam dimensinya. Namun saat dia akan pergi, Isiki mengatakan, "Oh ya Uzumaki Boruto, aku baru ingat. Aku baru saja mendapatkan informasi dari tubuh ini, bahwa di Konoha sudah menjadi kota mati, tapi masih ada beberapa warga yang masih hidup. Bahkan Sumiaka masih ada di sana. Dan tentunya di sana juga ada Jubi yang dikurung. Ini keadaan terbaik bagiku. Selamat tinggal." Boruto mengeluarkan Rasen dan menembak mereka. Namun Isiki menyerap Rasen dan Boruto dan menghilang bersama Uchiha Kira. Boruto pun berkata, "Sialan, aku baru sadar. Selama ini tidak ada yang memperhatikan Jubi yang ada di desa Konoha. Aku tidak tahu berapa jumlah Jubi yang ada." Dan gawatnya, Isiki merencanakan sesuatu. Ini sangat gawat. Tapi aku mempunyai hewan suci. Aku harap mereka tahu apa yang harus aku lakukan. Boruto pun bergegas kembali ke desa Kumo. Tapi Momoshiki berkata, "Boruto, apakah kau tidak kembali ke Konoha? Kau harus mencari tahu apa rencana Isiki." Boruto pun berkata, "Ini sangat beresiko. Aku tak tahu seberapa kuat Isiki. Ditambah lagi dia sudah bisa mengendalikan kekuatan Jura. Bisa dikatakan dan aku yakin, dia bisa menggunakan kekuatan Jura." Di sisi lain, Hidari yang sedang melawan Toneri berkata, "Sudah saatnya bagiku pergi. Memang ini rencana yang tidak terduga." Hidari pun berteriak kepada Kawaki, "Kawaki, ayo pergi dari sini." Hidari yang melihat Kawaki sempat sedikit emosi. Sialan, sepertinya dia masih ingin bersenang-senang. Hidari pun masuk ke tanda cakar di sekitar dengan cepat. Toneri pun berkata, "Baguslah dia pergi, jadi aku bisa membantu melawan Kawaki." Saat itu Kakashi baru sampai di tempat Shikadai. Namun ternyata Akimichi Choji ikut bersama Kakashi untuk mengevakuasi Shikadai. Dan tanpa sengaja melihat Koko terluka parah, membuat Choji sangat marah. Dia dengan penuh emosi maju meninggalkan Kakashi. Kakashi berkata, "Choji, mau kemana kau?" Setelah Kakashi melihat penyebabnya, dia segera berlari mengejar Choji. Sialan, apakah dia akan menyerang Kawaki? Choji langsung mengubah tangannya menjadi raksasa dan mengambil Koko. Choji menangis melihat anaknya terluka bahkan tangannya putus. Boruto yang baru sampai melihat keadaan dan bertanya kepada Sarada, "Apa yang terjadi Sarada?" Setelah Sarada menjelaskan semuanya, dia mencoba mendekati Kawaki yang sedang melawan Metal. Boruto pun kaget, karena Metal sedang menggunakan Hachimon Tongkol melawan Kawaki dengan mode binatang buas. Metal meninju Kawaki dengan pukulan 1000 bayangan. Namun, Kawaki dengan mudah menahan serangannya. Kawaki menoleh ke arah Boruto yang mendekatinya. Kemudian dia menarik tangan Metal dan menggigitnya. Lantas Metal berteriak kesakitan. Di sisi lain, Metal mencoba menyerang Kawaki dengan tangan satunya. Namun, Kawaki mengeluarkan batang-batang besi dan menusuk tangan Metal. Metal pun berubah menjadi normal kembali. Kawaki berkata, "Ada urusan apa kau datang ke sini?" Boruto berkata, "Temanmu sudah pergi. Sebaiknya kau pergi dari sini. Aku akan memberikan kesempatan untukmu pergi dan lepaskan temanku. Aku tak mungkin membiarkan temanku terluka lebih dari ini." Namun dari arah belakang,
Choji berubah menjadi besar dan maju dengan merubah bentuk tubuhnya menjadi bola, membuat Boruto dan Kawaki terbang menghindar. Kawaki berkata, "Kau lihat, masih banyak yang ingin melawanku. Jadi maaf saja, mungkin aku akan bermain-main dengan mereka." Boruto pun berkata, "Kawaki, aku tahu kau masih hidup dan sadar, tapi tolong sadarlah." Isshiki Otsutsuki hidup kembali. Mendengar perkataan Boruto, sontak tubuh Kawaki yang sedang dikendalikan oleh ayah Kaguya mendadak berdiam diri seperti patung. Namun beberapa lama kemudian dia berkata, "Apa? Dia hidup kembali? Ini tak percaya, Otsutsuki Boruto. Dengan perkataanmu hampir saja membuat Kawaki sadar kembali. Namun aku sudah bisa menguasai tubuh ini kembali." Dan dari belakang Choji terbang mendekati Kawaki. Kawaki kaget karena Choji menggunakan doe kupu-kupu seperti Koko. Kawaki mencoba menahan tinjunya, namun kali ini sangat berbeda. Kekuatan Choji lebih kuat daripada Koko. Kawaki terhempas menabrak beberapa bangunan. Choji tidak membiarkan Kawaki pergi. Dia menggunakan tinju cakra dan bersiap menyerang dari jarak jauh. Choji pun melancarkan serangan tinju jarak jauh. Kawaki pun segera berdiri dan mengeluarkan karmanya dalam bentuk mode binatang buas dan menyerap tinju cakra milik Choji dengan sekejap. Kawaki pun mengeluarkan tinju api dari tangannya dan bersiap menyerang Choji. Namun Boruto dengan cepat terbang dan membuka portal untuk membawa Kawaki pergi. Tapi Kawak berubah menjadi kecil dan menuju ke arah Choji dan berubah menjadi normal. Kawaki pun sudah ada di depan Choji dan menyerang dadanya. Namun Kakashi menggunakan elemen tanahnya untuk menahan serangan Kawaki. Alhasil Boruto menggunakan rantai segel mengikat Kawaki dengan cepat. Di sisi lain Inojin menggunakan Jutsu Shintenshin no Jutsu dan menimpa pikiran Kawaki. Inojin pun memasuki tubuh Kawaki dan dapat berbicara dengan pikiran asli orang tersebut. Namun Inojin sangat terkejut karena ada dua orang di dalam pikiran Kawaki. Alhasil tubuh Inojin yang asli tidak sadarkan diri karena menggunakan jutsu ini. Kakashi yang melihat itu berkata kepada Boruto, "Boruto, cepat cari Inojin dan bawa dia ke sini. Aku merasa Kawaki tidak BSIA bergerak karena jutsu klan Yamanaka." Boruto pun segera membawa tubuh Inojin. Choji yang melihat itu sangat senang dan ingin melenyapkan Kawaki. Namun Kakashi dari belakang memegang tangan Choji. "Hentikan, dia sudah dalam kendali jutsu klan Yamanaka Inojin. Kau tahu kan, kalau kau melukainya, maka Inojin akan terkena dampaknya. Yang harus kau lakukan adalah membawa anakmu ke rumah sakit. Sadarlah Choji." Akhirnya Choji sadar dan berkata, "Maafkan aku Guru Kakashi. Baiklah, aku akan membawa Koko dan Shikadai pergi dari sini. Kuserahkan sisanya padamu." Kakashi pun mendekati Kawaki. Dia benar-benar dalam kendali Inojin. Boruto pun sudah menemukan tubuh Inojin dan mendekati Kakashi. "Ini Kakashi Sensei, apakah Kawaki akan seperti ini terus?" Kakashi pun berkata, "Aku tak tahu, tapi Inojin sedang masuk ke alam bawah sadar Kawaki. Mungkin dia akan bertemu dengan orang yang mengendalikan tubuh Kawaki." Boruto pun berkata, "Jika begitu aku juga akan mengaksesnya. Aku akan menjaga Inojin." Kemudian Boruto membuka mata jogannya dan membuka mata Inojin serta menatap matanya. Alhasil Boruto masuk ke dalam pikiran mereka. Sontak Boruto berada di pikiran Kawaki, tapi sangat tak terduga. Boruto melihat Inojin ditangkap oleh ayah Kaguya, dan di belakangnya ada Kawaki yang berada di dalam penjara. Boruto pun berkata, "Hei ayah Kaguya, lepaskan mereka dan pergilah dari tubuh Kawaki. Jika tidak kau akan menemukan ajalmu di sini." Ayah Kaguya pun berkata, "Kau tidak melihatku, aku bersama anak ini. Jika kau melawanku, aku akan menghabisi anak ini." Boruto pun berkata, "Ini adalah tempat di mana arwah kita berada. Ini sangat berguna bagi kita bertarung, karena tidak ada yang akan mengganggu kita." Kemudian Boruto pun berkata, "Baiklah, keluarlah Momoshiki." Momoshiki pun keluar dari tubuh Boruto, bahkan dia merasa bebas. Ayah Kaguya pun terkejut, "Bagaimana dia bisa bebas keluar dari tubuhmu?" Boruto berkata, "Karena tempat ini adalah alam bawah sadar, maka Momoshiki yang tidak mempunyai fisiknya lagi bisa bebas keluar." Momoshiki pun dengan cepat sudah ada di samping ayah Kaguya dan berkata,
Minggir kau Otsutsuki sialan. Momoshiki menggunakan tombak besi dan menusuk dada ayah Kaguya. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua Kage di semua cabang. Goodbye, dah kawan-kawan.